Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini kelompok kami telah menganalisis mengenai perusahaan Pizza Hut Indonesia. Sebelum kami membahas hasil analisis kami, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Pertama, ada Windy Graciela. Yang kedua, saya sendiri yaitu Sisilia Sagita. Kemudian ada Ursula, Katarina Arum, dan Agustina Kristiani. Pertama, saya akan membahas tentang profil perusahaan, visi dan misi, serta sejarah perusahaan. Perusahaan yang kami analisis adalah Pizza Hut, yang berada di bidang food and beverage. Kemudian, yang kantor pusat Pizza Hut Indonesia terletak di Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto nomor 2, RT RW 0201 Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berikut merupakan beberapa media sosial yang digunakan oleh Pizza Hut Indonesia. Yang pertama ada website resmi Pizza Hut Indonesia yaitu www.pizzahut.co.id. Kemudian ada Facebooknya yaitu Pizza Hut Indonesia Official. Kemudian ada Twitter yaitu Restoran Pizza Hut. Kemudian ada Instagramnya @pizzahut.indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada YouTube Pizza Hut Indonesia. Selanjutnya mengenai visi dan misi Pizza Hut Indonesia, yaitu to be Indonesia leading mid-casual dining restaurant offering great experience and the best pizza meal at affordable value. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, menjadi restoran kelas menengah casual terkemuka di Indonesia, menawarkan pengalaman hebat dan hidangan pizza terbaik dengan harga yang terjangkau. Di sini artinya Pizza Hut Indonesia memiliki visi untuk menjadi yang terunggul pada tingkat restoran kelas menengah di Indonesia yang dicapai melalui misi yang menawarkan kenyamanan suasana yang terbaik dan menyajikan pizza terbaik dengan harga yang terjangkau. Kemudian, Pizza Hut Indonesia juga menawarkan 4 nilai dasar dalam menjalankan organisasi, membangun relasi dengan pelanggan, mitra usaha, dan pemegang saham. Yang pertama yaitu ada integritas, yang artinya sumber daya manusia di Pizza Hut Indonesia yang bekerja dalam Pizza Hut Indonesia harus jujur saat bekerja dan bersikap profesional. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan, yaitu menjalankan tugas dan rintangan untuk mencapai standar yang tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan usaha, yaitu mengembangkan diri dan memperoleh keuntungan dengan menjadi casual dining restoran terbaik di Indonesia. Selanjutnya, yaitu keuntungan. Pizza Hut Indonesia berusaha untuk memberikan keuntungan pada para pemegang saham dengan menawarkan peningkatan usaha penjualan di berbagai gerai yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, sejarah Pizza Hut Indonesia. Pizza Hut Indonesia berada di bawah naungan PT Sari Melati Kencana. Pada tahun 1984, Pizza Hut Indonesia pertama didirikan di Gedung Jakarta Theater di daerah Tamrin, Jakarta. Kemudian, pada tahun 2000, restoran tersebut pindah ke Gedung Cakrawala. Pada tahun 1997, Pizza Hut telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dengan melakukan pengujian yang sangat ketat dengan waktu yang cukup lama. Kemudian sekarang, gerai Pizza Hut sendiri sudah memiliki lebih dari 200 gerai di 22 provinsi yang tersebar di Indonesia. Pizza Hut merupakan restoran yang melayani dine-in atau makan di tempat, kemudian take away, dan juga delivery service. Untuk delivery service itu telah berlaku pada tahun 2007 dengan menggunakan delivery by Pizza Hut. Kemudian Pizza Hut juga menawarkan beberapa produk selain pizza. Mereka juga menawarkan pasta, snacks, dan berbagai minuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Windy Graciela akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pertama ada struktur organisasi. Yang paling atas ada shareholders. Menurut Profesor Dr. Sukmawati Sukamulya,
Shareholder merupakan individu maupun kelompok yang terlibat dalam mengoptimalisasi kekayaan yang dimiliki perusahaan atau maximize company wealth, baik dalam manajemen maupun pemegang saham. Kemudian di bawahnya ada presiden director dan presiden komisioner. Kita akan membahas tentang presiden director ke bawah. Presiden director atau direktur utama merupakan jabatan yang ditunjuk dan memiliki tugas penting untuk menyampaikan laporan kinerja perusahaan kepada Dewan Direksi atau Board of Director. Kemudian di bawahnya ada internal auditor. Menurut IIA yang dikutip dari Sawyer, internal audit merupakan fungsi penilaian yang dibentuk oleh entitas guna memeriksa serta mengevaluasi aktivitas entitas sebagai jasa yang telah diberikan kepada entitas perusahaan. Kemudian di bawahnya ada 3, yaitu Independent Director, Finance Director, dan Product Director. Yang pertama ada Independent Director. Ini bertugas untuk memastikan Dewan Direksi memenuhi perannya secara objektif dan bertanggung jawab dalam menjalankan kinerja perusahaan. Kemudian ada Finance Director yang bertugas untuk menjalankan proses pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya ada Product Director yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan produk dalam pengelolaan di dalam perusahaan atau life cycle of the business. Kemudian di bawahnya ada Corporate Secretary yang bertujuan untuk memastikan penyampaian informasi yang benar antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin ketersediaan informasi yang boleh diakses oleh stakeholders sesuai dengan informasi yang diperlukan dan wajar. Corporate Secretary bertanggung jawab kepada Dewan Direksi dan laporan pelaksanaan tugas yang akan disampaikan juga kepada Dewan Komisaris. Kemudian di bawahnya adalah General Manager atau GM. General Manager bertanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memastikan kegiatan operasi berjalan sesuai peraturan perusahaan, serta menyesuaikan dengan objek dan strategi perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada dari General Manager, kemudian di bawah mengatasi beberapa departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada Purchasing. Ini merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk menyusun sistem pembelian, ingredient, bahan baku, impor maupun lokal, dan menjamin konsistensi bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi, sertifikat halal, dan pemasoknya. Selain itu, Departemen Purchasing juga memastikan bahwa bahan baku telah sesuai dengan daftar yang sudah disahkan oleh LPPOM atau MUI. Selanjutnya ada Departemen HRD atau Human Resource Development. Departemen ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan karyawan, hubungan industrial, memberikan surat peringatan kepada karyawan, memberikan sanksi, pemutusan hubungan kerja atau PHK, biaya keuangan termasuk gaji karyawan, pemeliharaan peralatan dan gedung, kemudian ada penjadwalan kegiatan kantor, pembuatan surat-surat, hingga pemeliharaan gedung kantor, kendaraan, serta kondisi dalam dan luar bangunan. Departemen HRD juga harus menjalin hubungan dengan pihak luar dan keseluruhan aspek hukum yang berhubungan dengan perusahaan, mulai dari perizinan pemerintah, sewa tanah, sewa gedung, dan lain-lain. Kemudian ada QA atau Quality Assurance. Departemen ini bertanggung jawab dalam pengaplikasian GMP atau Good Manufacturing Practice dan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, serta penyusunan SOP atau Standard Operational Procedure dan SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedures. Departemen ini juga bertanggung jawab dalam melakukan proses registrasi sertifikasi halal, pembuatan resep menu, pengawasan terhadap sanitasi lingkungan restoran, peralatan dan para karyawan, melakukan evaluasi performance supplier dengan menjalankan food safety dan quality system audit, serta melakukan audit internal mengenai proses pengawasan produksi. Kemudian ada R&D atau Research and Development.
Departemen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan atau menciptakan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Departemen ini juga melakukan pengawasan kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, serta membantu dan menjamin jalannya semua sistem sesuai dengan mutu yang diterapkan oleh perusahaan. Departemen ini juga bertugas untuk memastikan ingredients atau bahan baku yang didapatkan sudah mendapat atau sedang dalam proses sertifikasi halal. Selanjutnya ada Departemen Operation. Departemen ini bertanggung jawab melakukan proses produksi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan, melakukan proses dokumentasi administrasi, keluar masuk ingredient atau bahan baku, mengendalikan dan memonitor seluruh sistem di restoran, serta menyusun dan melaksanakan sistem penyimpanan untuk setiap bahan bakunya yang dapat menjamin sistem halal. Dalam melaksanakannya, departemen ini kemudian dibagi lagi menjadi departemen di bawahnya. Yang pertama ada District Manager atau DM, yang bertugas untuk membuat kebijakan umum di setiap area yang dipimpinnya. Kemudian Area Manager atau AM, yang bertujuan untuk memimpin beberapa outlet pada satu area dan mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang kepada District Manager atau bagian atasnya. Kemudian ada Multi-Unit Manager atau MUM, yang ini bertujuan untuk memimpin 4-5 outlet dalam satu wilayah tertentu. Kemudian ada Outlet Manager atau OM, yang memegang kendali penuh satu outlet dan menjaga kelancaran aktivitas kerjanya. Selain itu, Outlet Manager juga melakukan pemesanan barang dan bahan baku kepada supplier. Outlet Manager pun bertugas untuk memberikan laporan administrasi kepada MUM dan AM. Kemudian ada Shift Manager atau bisa dibilang sebagai Shift Leader. Ini bertujuan untuk memimpin dan menjamin kelancaran proses kerja pada shift yang dipimpinnya. Shift Leader atau Shift Manager ini bertanggung jawab kepada Outlet Manager dan melakukan pemesanan barang dan bahan baku kepada supplier, namun pada shift-nya saja. Kemudian ada Crew. Nah, kru ini bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan tugasnya dan menghitung jumlah barang serta bahan baku. Divisi ini kemudian terbagi dari beberapa bagian, yaitu ada order taker, back of the house, delivery man, waiters, dan cleaning service. Seperti yang kita tahu, kalau order taker itu sebagai pegawai yang bertugas untuk menerima orderan dari konsumen dan menerima pembayaran, atau bisa dibilang sebagai kasir. Kemudian yang kedua ada back of the house. Ini karyawan-karyawan yang bertugas untuk menyiapkan dan membuat produk yang dibuat oleh konsumen, bisa dibilang bagian dapur. Kemudian ada yang ketiga, yaitu delivery man. Ini karyawan yang bertugas untuk mengantarkan pesanan ke konsumen yang membeli menggunakan delivery order. Itu yang biasa tukang antar makanan. Selanjutnya ada waiters, ini bisa dibilang sebagai pelayan. Yang kemudian ada cleaning service yang bagian pembersihan, mulai dari bersih-bersih restoran, bersih-bersih toilet, dan lain-lain. Kemudian kita naik ke atas lagi, ada Departemen Accounting. Itu bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, meliputi pengaturan aliran keuangan perusahaan, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan anggaran perusahaan, menangani dan memproses masalah perpajakan, penyusunan laporan keuangan, melakukan analisis keuangan, serta melakukan pembukuan terkait administrasi kantor atau di setiap outletnya. Kemudian ada IT atau Information Technology yang bertugas terhadap keberlangsungan kegiatan informasi baik secara internal maupun eksternal. Melakukan penyusunan sistem teknologi informasi perusahaan, pengadaan perangkat komunikasi seperti komputer, hardware, software, dan jaringan atau network, internet serta intranet, server, dan data center, serta melakukan pengembangan sistem layanan IT dan aplikasi sistem informasi. Kemudian departemen selanjutnya adalah marketing. Departemen marketing bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran dan penjualan produk perusahaan, menentukan strategi pemasaran sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, menetapkan target penjualan, membina hubungan baik dengan konsumen, distributor, maupun advertising agency,
serta menerima keluhan-keluhan dari pelanggan. Selanjutnya adalah Departemen Warehouse, yang di mana departemen ini bertanggung jawab terhadap penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran barang, atau kita bisa bilang ini departemen bagian gudang. Departemen ini membuat pemesanan kepada Departemen Purchasing, menjaga kestabilan keluar masuknya barang, melakukan dokumentasi terkait sistem penggudangan, menjaga kualitas barang, berkoordinasi dengan divisi lain bagaimana cara penggunaan ataupun penyimpanan barang, melakukan cek stok fisik dengan barang stock card, serta menata barang agar mudah dicari dan digunakan. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup perusahaan. Perusahaan pusat dari Pizza Hut Indonesia adalah PT Sari Melati Kencana Tbk. PT Sari Melati Kencana Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Sri Boga Ratu Raya. Sedangkan Pizza Hut di Indonesia sendiri merupakan franchise dari Yum International yang dimiliki oleh Sari Melati Kencana. Pizza Hut di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal inilah yang menyebabkan Pizza Hut dapat memiliki cabang restoran di berbagai provinsi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama adalah penerapan SIM dalam perusahaan. Memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan misi yang digunakan oleh Pizza Hut Indonesia agar menjadi restoran terunggul tingkat menengah di Indonesia. Sistem informasi yang diterapkan di Pizza Hut Indonesia mencakup Operating Support System atau OSS dan Management Support System atau MSS. Operating Support System adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi untuk keperluan internal dan eksternal. Hal ini diimplementasikan pada TPS atau Transaction Process System perusahaan yang membantu menghasilkan keputusan berkaitan dengan kegiatan operasional. Lalu ada MSS atau Management Support System yang diimplementasikan pada MIS atau Management Information System dan DSS atau Decision Support System, di mana dua sistem ini digunakan manajer atau manajemen tingkat atas, khususnya dalam pengambilan keputusan jangka panjang ataupun pendek. Kemudian berikutnya adalah software dan hardware yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah software. Ada penggunaan point of sale system. Point of sale system ini berperan dalam software dan juga hardware. Dalam software sendiri, gunanya adalah sebagai otak yang mengatur transaksi. Lalu ada Pizza Hut Field Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam business forecasting, inventory management, serta human resource management. Kemudian ada aplikasi Pizza Hut Delivery untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan makanan dan juga minuman. Lalu hardware. Hardware pada point of sale system yaitu adalah mesin kasir. Lalu ada printer nota untuk mencetak struk sebagai bukti transaksi. Kemudian laci penyimpanan uang saat karyawan menerima atau menyimpan uang dari customer. Ada pula MSR atau terminal pembayaran yang digunakan untuk pelanggan yang menggunakan kartu debit atau kredit dalam melakukan pembayaran. Saya, Katarina Arum, akan melanjutkan presentasi tentang penerapan TPS, DSS, dan EIS, database, dan jaringan. Penerapan TPS, DSS, dan EIS dalam Pizza Hut Indonesia. Yang pertama, ada TPS atau Transaction Processing System. Seperti yang telah kita ketahui, TPS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data sehari-hari atau data rutin. Nah, Pizza Hut Indonesia menggunakan Point of Sale System atau yang sering disebut sebagai POS System. Jadi, POS System ini menggunakan jaringan komputer yang terintegrasi. Jaringan komputer tersebut nantinya akan menyimpan dan mengirim data penjualan Pizza Hut, seperti data pesanan pelanggan dan data transaksi pelanggan. Untuk alur kerjanya, itu dimulai dari data pesanan tadi yang diterima oleh POS System bagian Order Station, lalu dikumpulkan oleh bagian Workstation. Selanjutnya akan diolah dan diproses di dapur. Data-data selama alur tadi disimpan dalam file server. Nah, TPS ini menghasilkan keputusan operasional. Selanjutnya ada DSS atau Decision Support System.
DSS ini adalah sistem yang membantu pengambilan keputusan berdasarkan database khusus perusahaan. Singkatnya, DSS ini digunakan manajer untuk peramalan bisnis. Nah, peramalannya itu nanti digunakan untuk menentukan kuantitas produksi lewat perkiraan penjualan, promosi, lokasi, dan ketersediaan bahan baku. Manajer menggunakan ini untuk memonitor dan memantau persediaan yang ada, sehingga DSS ini menghasilkan keputusan teknis. Selanjutnya ada EIS atau Executive Information System. EIS adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan pemberian akses informasi rinci dari masing-masing outlet Pizza Hut ke pihak eksekutif. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh pihak eksekutif untuk mengidentifikasi masalah dan mengeksplorasi solusi yang ada. Sehingga EIS ini menghasilkan keputusan strategis jangka panjang. Kemudian ada database Pizza Hut Indonesia. Nah, untuk database-nya, Pizza Hut Indonesia ini menggunakan Database Management System atau yang disingkat DBMS. DBMS ini membantu Pizza Hut Indonesia untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses ke data tersimpan melalui program aplikasi. Sehingga DBMS ini membantu Pizza Hut Indonesia dengan mempermudah perusahaan pusat melakukan pemantauan kegiatan produksi dari setiap outlet yang dimiliki oleh Pizza Hut Indonesia. Selanjutnya ada jaringan Pizza Hut Indonesia. Jaringan yang digunakan oleh Pizza Hut Indonesia ini adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa jaringan WAN ini digunakan untuk menjangkau jarak geografis yang luas, bahkan seluruh dunia, di mana setiap individu dan perusahaan itu dapat terhubung. Nah, perusahaan Pizza Hut Indonesia ini menggunakan jaringan WAN untuk memantau kegiatan operasional setiap cabangnya, setiap outletnya, di mana pemantauan ini menggunakan driver routing oleh kantor pusat. Selanjutnya, saya Agustina Kristiani akan mempresentasikan tentang analisis Porter's Five Force Model dari Pizza Hut. Yang pertama ada Threat of New Entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Pizza Hut akan menghadapi hambatan pendatang baru yang rendah jika kerangka peraturan yang ada itu diperketat atau dipersulit. Selain itu juga akan lebih rendah lagi jika saluran distribusinya itu dibatasi. Pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar tersebut karena Pizza Hut sudah memiliki keunggulan dari berbagai hal, seperti teknologi, sumber daya, dan juga pengalaman. Selain itu, pelanggan setiap Pizza Hut akan tetap mempertahankan citra tersebut karena telah mendapat pelayanan yang memuaskan dari Pizza Hut itu sendiri. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Kekuatan pemasok untuk Pizza Hut termasuk rendah karena produk komoditas yang diperlukan oleh Pizza Hut itu mudah dijumpai atau mudah ditemukan, sehingga pemasok cenderung menjaga hubungan baik antara pemasok dengan Pizza Hut, sehingga memudahkan Pizza Hut dalam melakukan negosiasi agar dapat mendapat harga yang lebih murah. Kemudian ada threat of substitute product or service. Ancaman terhadap produk Pizza Hut meningkat karena adanya produk pengganti dari industri lain, seperti KFC, Wendy's, McDonald's, dan juga restoran lainnya. Ancaman ini mempengaruhi harga sehingga mengakibatkan elastisitas harganya tinggi karena pelanggan memiliki berbagai alternatif yang tersedia. Selain itu, produk pengganti juga menawarkan kualitas yang kurang lebih sama atau bahkan melebihi Pizza Hut, namun dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada bargaining power of buyers atau daya tawar pelanggan. Kekuatan pelanggan dari Pizza Hut itu tinggi karena kebanyakan dari pelanggan memiliki ketergantungan pada merek yang mereka lebih sukai atau mereka favoritkan. Pelanggan memiliki lebih banyak alternatif yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang terakhir ada rivalry among existing competitors. Di industri makanan cepat saji sendiri,
persaingan yang ketat terjadi antara Pizza Hut dengan McDonald, KFC, Domino's, atau yang lainnya. Selain dari industri tersebut, juga ada persaingan dari restoran pizza lokal yang menawarkan pizza yang lebih cepat penyajiannya dengan harga yang lebih murah, dan juga sudah ada perusahaan pizza yang menyediakan pizza beku sehingga bisa disajikan dari rumah. Selanjutnya di sini ada saran yang dapat kami berikan kepada Pizza Hut. Sejauh ini sistem informasi yang digunakan Pizza Hut sudah cukup baik, terutama dalam melayani dan memenuhi permintaan pelanggan. Setelah mendapat beberapa informasi, kami memberikan saran kepada Pizza Hut agar Pizza Hut bisa meningkatkan kinerja aplikasinya, yaitu aplikasi Pizza Hut Delivery Indonesia, dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus, meningkatkan metode pembayaran secara online, serta menambah bagian notes sehingga konsumen dapat melakukan kustomisasi atas pemesanan yang mereka inginkan, dan juga menyinkronkan antara pesanan dengan antara aplikasi dan juga kenyataannya. Demikian presentasi dari kelompok